yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan dari moderator, yang kedua, penyampaian sosialisasi kurikulum baru 2020, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Berhubung sesi pembukaan dari moderator sudah saya laksanakan, maka selanjutnya yaitu penyampaian sosialisasi Pak Widi. Kepada Pak Widi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sebentar ya. Baik, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua dari Prodi Teknologi Informasi. Semoga kita semua selalu sehat, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian senang sekali kita bisa berjumpa hari ini, walaupun dalam kondisi online ya, daring ya, tapi kita bisa berkumpul. Semoga hari ini kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat ya. Dalam agendanya hari ini adalah sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar. Ya, ini kurikulum baru yang sebenarnya sedang disusun ya, yang saat ini masih memang belum disahkan, tapi tim kurikulum sudah pada tahap finalisasi kurikulum Merdeka Belajar ini. Semoga nanti bisa segera diimplementasikan mulai semester ganjil 2020-2021 gitu ya. Oke, ini saya present dulu ya. Jadi sebenarnya ini sudah dapat linknya ya. Saya sudah share presentasi yang mau saya sampaikan ya. Jadi presentasinya adalah sosialisasi kurikulum Prodi TI 2020-2021 ya. Oke. Oke, ini sudah bisa dilihat ya. Oke, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas ucapannya untuk seluruh dan dukungannya ya untuk seluruh mahasiswa Prodi Teknologi Informasi. Insya Allah saya akan mengemban amanat sebagai Ketua Program Studi Teknologi Informasi 4 tahun mendatang gitu ya. Jadi harapan saya bisa bekerja sama dengan kalian semua karena pekerjaan saya ini sangat erat kaitannya dengan capaian lulusan pembelajaran dari program studi teknologi informasi, di mana tujuan utamanya adalah ya menjadikan program teknologi informasi ini program studi yang unggul gitu ya, yang menciptakan atau mencetak mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas gitu ya. Nah, tentunya tidak bisa dilakukan satu arah saja. Ini harus kerjasama dengan baik antara institusi dan juga dengan mahasiswa pada umumnya, gitu ya, secara keseluruhan. Oke. Nah, tugas pertama saya ini adalah menyusun kurikulum ini. Jadi sebenarnya saya juga tergabung dalam tim kurikulum yang sudah berjalan mulai awal tahun ya. Awal tahun 2020 sudah berjalan sebenarnya. Nah, kurikulum ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, di mana ini programnya ini agak out of the box gitu ya. Jadi mungkin nanti kalian akan mengalami perubahan yang cukup signifikan di dalam proses belajar mengajar, gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit ya tentang kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa. Tapi saya rasa bagaimana aturannya, maksudnya bagaimana tujuan, bagaimana visi misinya dari kurikulum Merdeka Belajar itu nanti bisa dilihat di sesi terpisah saja ya. Ini saya akan mensosialisasikan khusus untuk bagaimana peta kurikulum yang baru yang sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar, gitu ya. Ini mohon maaf sebelumnya kamera saya tidak bisa connect gitu ya, jadi saya nggak bisa menampilkan video. Nah, yang penting ini presentasinya sudah bisa dilihat ya. Bisa ya, oke. Bentar, Mbak, moderatornya siapa tuh namanya? Sorry, Mbak.
Faiza, Mbak, Pak. Mbak Faiza ya, oke. Ya. Ya. Nah, jadi yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang pertama kalender akademik semester ganjil 2020-2021. Kemudian yang kedua sebenarnya ini adalah batang tubuh pedoman kurikulum ya. Batang tubuh pedoman kurikulumnya mulai dari profil lulusan Prodi Teknologi Informasi ini harapannya seperti apa. Jadi nanti kalian lulus dari Prodi TI itu apa yang kompetensi apa yang harusnya kalian kuasai begitu ya. Kemudian yang ketiga nanti bagaimana kurikulum jurusan SI Merdeka Belajar. Saya sebut jurusan SI karena nanti sebenarnya ada banyak sangkut pautnya dengan di prodi yang lainnya gitu ya. Jadi ada mata kuliah yang diambil dari prodi SI dan sebaliknya. Mata kuliah kita juga ditawarkan di prodi SI. Makanya kita sebut dengan kurikulum jurusan SI saja. Kemudian bagaimana program mata kuliah per semester dengan kurikulum baru ini. Ini saya juga akan saya sampaikan di presentasi kali ini. Kemudian aturan peralihannya, bagaimana transisi dari kurikulum lama ke kurikulum yang baru. Oke, yang pertama kalender akademik. Nanti silakan tanya jawab nanti kita di akhir aja ya. Jadi nanti kita tampung saja dulu pertanyaan. Ini saya sampaikan dari awal sampai akhir dulu. Oke, yang pertama kalender akademik ya, daftar ulang mahasiswa baru itu mulai bulan Mei gitu ya. SBMPTN September ya. Kemudian seleksi mandiri ini masih 17-18 Agustus dan pasca 17-28 Agustus. Oke, ini kalender akademik secara fakultas ya. Nah, pra-KRS ini tanggal 6. Mulai tanggal 6 kalian sudah bisa mengisi pra-KRS 6 sampai 11 Agustus. Kemudian daftar ulang mahasiswa lama 10-28 Agustus. Jadi sampai 28 Agustus kalian daftar ulang ya, membayar UKT dan lain-lain. Kemudian KRS mahasiswa lama. Bentar. Ya. Jadi KRS mahasiswa lama ini tanggal 12 sampai 28 Agustus kalian bisa mengisi KRS. Kemudian ini PHK Maba. Ini dilakukan secara online 19 sampai 20 September. Nah, kemudian perkuliahan semester ganjil ini dimulai 21 September sampai 23 Desember 2020. Ya, jadi perkuliahan kita sudah dipastikan akan dilakukan secara daring seperti semester yang lalu ya. Seperti setengah semester yang lalu. Nah, ini satu semester full kita lakukan secara daring. Kemudian batas pengumuman nilai dan pengisian KHS ini 12 Januari. Jadi kalian menerima KHS resmi 12 Januari. Setelah itu, evaluasi studi mahasiswa ini katanya dengan kelulusan ya, akhir masa studi, ini 13 Januari, batas yudisium 14 Januari. Nah, ini nanti kira-kira yang mengambil skripsi di semester ganjil, nanti akan menyesuaikan jadwalnya seperti ini, atau yang melanjutkan dari semester yang lalu. Ini batasnya seperti ini. Jadi batas akhir semester ganjil itu adalah di 15 Januari 2021. Ya, jadi yang skripsi harus diselesaikan atau harus sidang sebelum tanggal ini ya, sebelum 13 Januari ya, harus sidang sebelum ini. Oke, nah ini kemudian kita sekarang masuk ke batang tubuh kurikulum ya. Jadi batang tubuh kurikulum di sini ada profil lulusan Prodi TI. Jadi istilah sebenarnya gini ya, di prodi itu kan kita sama seperti pabrik ya, pabrik mencetak lulusan. Nah, standar kualitas dari pabrik itu kan punya standar kualitas gitu ya. Kualitas yang diharapkan itu seperti apa. Nah, ini pabrik manusia, pabrik SDM gitu ya. Nah, tentunya SDM ini perlu ada standar kualitas yang harus bisa dikuasai oleh manusia tersebut gitu ya. Jadi ada 4 profil lulusan yang akan kita cetak di Prodi TI. Yang pertama, rekayasa integrasi sistem, di mana ini spesifikasinya adalah memiliki kemampuan pengembangan integrasi sistem yang meliputi integrasi antar unsur-unsur teknologi, software, hardware, dan data. Jadi integrasi itu tidak hanya software to software, tapi ada software, hardware, dan data. Dia menguasai rekayasa integrasi sistem. Jadi seperti software developer, tapi dia ada unsur
integrasi teknologi, software, hardware, dan data. Kemudian pengelola infrastruktur dan keamanan teknologi informasi. Ya, pengelola infrastruktur ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memilih, merancang, mendeploy, mengintegrasikan dan mengelola jaringan, infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Ya, pengelolaan. Jadi pengelolaan itu mulai memilih, merancang gitu ya, sampai menggunakan, mengoperasikan gitu ya. Dan ada unsur keamanan teknologi informasi di sini. Ya, oleh karena itu mengapa di mata kuliah kita ada unsur cyber security-nya gitu ya, ada cyber security-nya. Kemudian yang ketiga adalah pengembang aplikasi berbasis layanan atau service. Ini adalah SDM yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis kebutuhan dan persyaratan, perancangan, implementasi, dan evaluasi aplikasi berbasis layanan atau service. Spesifik pada pengembangan aplikasi, ya, pada pengembangan software. Kemudian ada pengelola data dan informasi. Ini arahnya ke data analitik, gitu ya, data analitik. Kemudian data manajemen, data warehousing, dan seterusnya. Ini. Jadi empat profil prodi ini yang harapannya kita bisa cetak setiap tahunnya, setiap lulusannya, itu dan agar bisa atau mampu bersaing di dunia kerja, gitu ya, dengan kompetensi yang ditawarkan seperti ini. Oke, kemudian kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi terlepas dari bagaimana sih definisinya, tujuannya apa, manfaatnya apa, bagaimana pelaksanaannya itu nanti dibahas tersendiri saja, gitu ya. Kalian mungkin bisa baca juga di buku panduan secara lengkap, gitu ya. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah teknisnya, ya, pedoman teknisnya. Jadi pelaksanaannya kurikulum Merdeka Belajar 2020 ini sebenarnya ada 6 jalur pendidikan, gitu ya. Jadi ada 6 jalur pendidikan. Kalau yang selama ini kalian lakukan itu adalah pendidikan jalur reguler saja, jadi seluruh aktivitas belajar mengajar dilakukan di dalam kampus, gitu ya. Di dalam kampus itu artinya ya mengikuti menu-menu atau komposisi pembelajaran yang disediakan oleh program studi, gitu ya. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar ini kalian nanti mulai semester 6 ke atas itu akan disediakan peluang untuk belajar di luar program studi. Jadi ada 6 jalur ini, ya, 6 jalur yang harus bisa kalian tempuh, gitu ya. Nah, jadi yang pertama pendidikan jalur reguler yang sudah kalian lakukan selama ini. Yang kedua adalah pendidikan jalur Merdeka Belajar 1 semester di dalam UB, gitu ya. Merdeka Belajar 1 semester dalam UB, jadi yang Merdeka Belajar 1 semester, tapi di dalam UB. Kemudian ada yang ketiga adalah jalur Merdeka Belajar 1 semester di luar UB, gitu ya. Jadi 1 semesternya dilakukan di luar UB, boleh dilakukan di luar UB. Kemudian yang keempat adalah pendidikan jalur Merdeka Belajar 2 semester di dalam dan di luar UB. Jadi boleh di dalam, boleh di luar. 2 semester, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah jalur Merdeka Belajar 2 semester di luar UB. Jadi 2 semester khusus benar-benar di luar UB, 6, 7 di luar UB. Kemudian pendidikan jalur Merdeka Belajar 3 semester. Ya, Merdeka Belajarnya 3 semester. Jadi yang dibebaskan adalah 3 semester. Nah, seperti apa itu? Sebenarnya secara garis besar atau secara secara garis besar, gitu ya. Yang kurikulum Merdeka Belajar ini terdiri atas 2 muatan, yaitu yang pertama muatan wajib program studi, ini dilakukan semester 1 sampai semester 5. Kemudian ada muatan Merdeka Belajar, mulai dari semester 6 ke atas. Jadi ada dua muatan ini yang akan kita ikuti, gitu ya. Nah, muatan yang pertama, muatan wajib, ini adalah kurikulum reguler yang kita lakukan selama ini, gitu ya. Namun ada perubahan, gitu ya. Ada perubahan bahwa total SKS yang ditempuh itu tetap ya 144 SKS. Cuman yang wajib ditempuh di dalam prodi itu dimampatkan sampai 90 SKS, gitu ya. Jadi kalian belajar wajib itu hanya 90 SKS maksimal di dalam
program studi. Sisanya apa? Sisanya adalah nanti mengikuti program Merdeka Belajar mulai dari semester 6 gitu ya. Mata kuliah pilihan, PKM, KKN gitu ya. Kemudian skripsi itu dilakukan di luar. Sisanya ya, sisanya. Jadi ada spare 44 SKS itu yang dilakukan di luar program studi. Nah, itu merdekanya itu sebenarnya di sini ya. Jadi yang dimaksudkan merdeka itu di sini. Kalian bisa memilih jalur pendidikan 6 semester itu mau ngapain. Semester 6 ke atas itu mau ngapain gitu ya. Nah, ini nanti teknisnya akan kita bahas. Oke, nah karena tadi dimanfaatkan gitu ya, mata kuliah wajibnya dimanfaatkan, maka di sini ada beberapa perubahan mata kuliah gitu ya. Ada penyesuaian mata kuliah, penyesuaian SKS, dan penyesuaian materi-materi yang akan kalian terima di dalam mata kuliah tersebut. Jadi ada mata kuliah yang berubah nama mata kuliahnya, ada mata kuliah yang berkurang SKS-nya, ada yang mata kuliah yang beralih pindah dari wajib menjadi pilihan, gitu ya. Ada mata kuliah juga yang dihilangkan, gitu ya. Nah, jadi ini yang wajib dulu. Jadi semester 1 gitu ya. Semester 1 itu ada mata ilmu komputer, pengalaman dasar, AOK, Matkom, bahasa Inggris, agama, Pancasila. Kemudian semester 2 ada dasar desain antarmuka pengguna. Nah, ini adalah peralihan dari IMK, dulu IMK ya. Nanti bagaimana kalau yang sudah mengambil IMK atau bagaimana yang sudah mengambil IMK tapi nilainya jelek. Nah, itu nanti kita bahas ya. Kemudian ada pemrograman lanjut. Pengembangan dasar pengembangan sistem informasi turun dari 3 SKS menjadi 2 SKS. Kemudian ada pengantar sistem operasi SO, itu yang dulu 3 SKS, sekarang 2. Kemudian ada sistem basis data, dulunya dasar basis data ya, sekarang jadi sistem basis data. 3 plus 1 SKS, jadi ada praktikum. Bahasa Indonesia, kewarganegaraan. Kemudian ada pengembangan aplikasi web, 3 plus 1. Algoritma dan struktur data. Kemudian ada analisis dan desain sistem informasi, jaringan komputer, ini ditambahi kata-kata dasar, gitu ya. Turun SKS-nya, gitu ya, jadi 2 plus 1, 2 tatap muka, 1 praktikum. Kemudian ada pemrograman basis data, ya, ada statistika. Kemudian ada pengembangan aplikasi mobile, tata kelola sistem informasi, kemudian IPSI, kemudian ada administrasi sistem turun dari 3 menjadi 2 dari ini turun ya SKS-nya ya. Kemudian ada arsitektur dan protokol internet. Nah, ya, ini perubahan mata kuliah dari routing dan switching. Ya, jadi arsitektur dan protokol internet. Kemudian ada teknologi integrasi sistem, etika profesi, NetPen, keamanan jaringan, administrasi data, data warehouse, dan pemrograman integrasi dan kewirausahaan. Gitu ya. Nah, ini struktur mata kuliah semester 1 sampai semester 5. Nah, perubahannya apa nanti saya bahas di belakang. Perubahannya apa saja kita bahas di belakang. Nah, sekarang muatan merdeka belajarnya. Mulai dari semester 6 sampai ke atas sampai selesai. Gitu ya. Semester 6, jadi kalau pendidik ini sesuai dengan jalurnya ya. Sesuai dengan jalurnya, jalur reguler itu kita semester 6 ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah pilihan program studi, kemudian semester 7 itu ada PKM KKNT, gitu ya. Kemudian ada juga PKL 4 SKS, dan juga kalian juga boleh mengambil mata kuliah pilihan program studi. Ya, ini ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. MKPPS itu artinya mata kuliah pilihan program studi. MKPLPS itu mata kuliah pilihan luar program studi. Jadi di jalur jalur mereka belajar 1 semester di luar program studi dalam UB, itu kalian boleh dalam 1 semester itu mengambil mata kuliah di luar prodi TI, tapi di dalam UB. Gitu ya. Jadi mau ngambil mata kuliah di FEB boleh,
Mau ngambil mata kuliah di mana hukum boleh gitu ya, 8 SKS. MKPLPS, mata kuliah pilihan luar program studi. Catatannya itu adalah mata kuliah pilihan, gitu ya, yang ditawarkan oleh prodi yang lain, gitu ya. Atau mau ngambil di dalam Filkom sendiri boleh, gitu ya. Ngambil di informatika, di Tekom, di SI, di PTI boleh, gitu ya. Nanti silakan dilihat tawaran mata kuliahnya yang ada di masing-masing prodi tujuan, ya. Kemudian ada MKPPS. Jadi selain MKPLPS, luar program studi, kalian juga boleh mengambil MKPPS, mata kuliah pilihan program studi. Jadi mata kuliah pilihan yang ada di prodi kita sendiri. Kemudian sisanya sama, gitu ya, sisanya sama. Ya, sisanya sama. Jadi ada PKM KKNP. Nah, PKM KKNP nanti akan saya jelaskan tersendiri, nanti ada sisi tersendiri ya. Karena teknisnya ini cukup panjang gitu ya. Jadi nanti boleh kalian melakukan studi. Jadi ada beberapa skema yang nanti akan masih di dalam pembahasan ya. Ini di dalam pembahasan ada beberapa skema. Saya nggak bisa menjabarkannya sekarang karena belum juga diresmikan oleh fakultas. Karena ini nanti akan menjadi kewenangan fakultas, gitu ya. Nah, setelah ada petunjuk teknisnya nanti akan saya sampaikan. Ya, jadi itu jalur B. Sisanya sama, ada PKL, ada PMK, PPS pilihan juga di 10 SKS di semester 7, boleh diambil. Skripsi tetap ya. Kemudian jalur C, D, E, F. Ini ada satu semester, paling tidak satu semester yang Merdeka Belajar luar UB atau MBLUB gitu ya. Merdeka Belajar luar UB. Ini kalian boleh mengambil mata kuliah di luar Universitas Brawijaya. Mau mengambil di UI boleh. Di mana? Jadi bebas gitu ya. Jadi bebas satu semester. Sesuai dengan skemanya. Kalau yang C, jalur C ini satu semester di luar UB. Jadi semester 6 masih di prodi, semester 7 ini boleh mengambil di luar UB. Jalur D ini 2 semester di luar UB. Jadi kalian semester 6, 7 itu boleh keluar dari prodi. Kemudian di jalur E itu 1 semester di luar PS dalam UB dan 1 semester di luar UB. Kombinasi di dalam PS sama di luar PS dalam UB dan di luar UB. Gitu ya. Jadi boleh ngambil fakultas hukum 1 semester, kemudian di luar UB juga boleh, gitu ya. Kemudian kalau yang F ini 3 semester, 1 semester di luar PS dalam UB dan 2 semester di luar UB. Ya, jadi ada ini 1 semester itu ada yang bersamaan, gitu ya, di luar UB sambil kuliah di program studi. Mungkin yang dekat-dekat ya, UM atau mana gitu ya, yang dekat itu dalam 1 semester, kemudian semester 7 tetap di luar UB. Nah, itu jalur Merdeka Belajar mulai semester 6, 7, dan 8. Skripsi tetap ya, skemanya bagaimana. Jadi PKM, KKNT, dan skripsi nanti pembahasannya nanti terpisah. Itu ya, itu jalur Merdeka Belajar. Nah, sekarang peralihan-peralihan atau perubahan-perubahan mata kuliah yang terjadi di prodi kita sendiri dulu ya. Jadi di kurikulum lama, ini kurikulum baru ada dasar basis data itu berubah nama menjadi sistem basis data. IMK menjadi DDAP gitu ya, DDAP, dasar desain antar muka pengguna. Metodologi penelitian teknologi informasi menjadi metodologi penelitian dan penulisan ilmiah, gitu ya. Kemudian pemrograman mobile menjadi pengembangan aplikasi mobile. Pemrograman web menjadi pengembangan aplikasi web. Routing switching menjadi arsitektur protokol internet. TKTI menjadi tata kelola informasi. Jaringan multimedia ini menjadi high availability system. Jaringan nirkabel menjadi Internet of Things. Pemrograman jaringan menjadi applied network. Nah, ini perubahan nama mata kuliah. Kemudian ada lagi perubahannya, mata kuliah yang namanya tetap, namun bobot SKS-nya berubah. Ada admin system dari 4 menjadi 3, ASD dari 4 menjadi 3,
DPSI dari 3 menjadi 2, etika profesi dari 3 menjadi 2, Matkom dari 4 menjadi 3, Prokdas 5 jadi 4, teknologi integrasi sistem dari 3 menjadi 2, tapi tetap ada praktikum, bukan program integratif, ini enggak ada praktikumnya. Kewirausahaan dari 3 menjadi 2, PKL dari 3 menjadi 4. Nah, bagaimana teknisnya nanti PKL. Kemudian ada mata kuliah yang berubah nama dan bobot SKS-nya juga berubah. Jarkom, ini menjadi Jarkom Das. Pengantar ilmu komputer menjadi pengantar keilmuan komputer. Ya, 3 menjadi 2. Sistem operasi menjadi pengantar sistem operasi. SKS-nya juga turun. Ya. Audit TI, SKS-nya dari 3 menjadi 2. Dan namanya menjadi IKOF. Ya. Oke, terus kemudian ada MK wajib di kurikulum yang lain dihilangkan, pemrograman visual itu dihilangkan, gitu ya, pemrograman visual dihilangkan. Kemudian mata kuliah wajib di kurikulum lama yang berubah menjadi mata kuliah pilihan di kurikulum baru. Data mining ini jadi pilihan dan manajemen proyek itu menjadi pilihan. Oke, nah pertanyaannya ini mungkin nanti bisa saya jelaskan, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Jadi aturan peralihannya untuk yang sudah mengambil di kurikulum lama, walaupun itu mata kuliahnya berubah atau SKS-nya yang berubah atau SKS-nya turun gitu ya, tetap diakui sesuai dengan pada saat kalian mengambil, gitu ya, tetap diakui sesuai dengan pada saat kalian mengambil. Kemudian yang mengambil mata kuliah yang dihilangkan, gitu ya, dihilangkan. Mata kuliah yang dihilangkan tetap diakui, gitu ya, tetap diakui SKS-nya. Nah, nanti silakan ditanyakan aja. Nah, sekarang program KRS di semester ganjil 2020-2021, ya, program KRS-nya. Ya, jadi program KRS-nya sekarang di semester ganjil. Ya, kita bahas semester ganjil dulu ya, semester ganjil. Semester ganjil yang wajib, ya, yang wajib. Mata kuliah pilihannya itu akan kita tawarkan ganjil dan genap. Jadi yang kalian sudah semester 6 itu boleh mengambil mata kuliah pilihan apapun, gitu ya, asal ada peminatnya, gitu ya, ada peminatnya kan kita buka. Nah, nanti maka silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing akademiknya masing-masing, gitu ya. Semua mata kuliah nanti akan kita buka, gitu ya, sesuai dengan minat, gitu ya, sesuai dengan minat yang mengikuti minimal 10 orang, ya, minimal 10 orang. Di semester 3, ya, semester 3 itu ada pengembangan web, kemudian ASD, ADSI, Jarkomdas, pemrograman basis data, statistik. Ini semester 3, jadi yang kalian masih semester 3, ini mata kuliah bisa diambil. Kemudian di semester 5 ada EdPro, MedPen, keamanan jaringan, administrasi basis data, data warehouse, pemrograman integratif, dan kewirausahaan. Ini semester 5. Nah, itu ya yang wajib ya. Kemudian di semester 7 itu ada PKN, KKNT. Jadi yang kalian sudah semester 7 nanti kita bicarakan di forum terpisah ya, yang nanti yang PKN, KKNT. Dan juga ada yang sudah memprogram PKL dilanjutkan. Nah, kemudian ada 10 SKS mata kuliah pilihan program studi MKPPS semester ganjil. Ada 10 SKS-nya. Jadi kalian boleh mengambil mata kuliah pilihan program studi untuk mengisi SKS, gitu ya. Nah, di semester ini mata kuliah pilihannya ya, yang akan ditawarkan di semester ganjil maupun semester genap. Ada IKOF, ya, ada IKOF. Ini dulu audit TI dihapus, tapi diubah mata kuliah dan kontennya akan disesuaikan, gitu ya. Oke, kemudian ada BDT atau basis data distribusi, ini tetap ya, big data tetap,
Data mining, ini dari mata kuliah wajib menjadi mata kuliah pilihan, jadi ditarik menjadi pilihan. Enterprise arsitektur, ini tetap. High availability system, ya, ini akan bermain di device-device yang support terhadap IoT gitu ya, seperti Raspberry, kemudian Arduino dan lain-lain akan diarahkan ke situ. Jadi jaringan multimedia dihapus, diserahkan dengan ini, high availability system. Kemudian Internet of Things. Internet of Things ini mata kuliah baru juga gitu ya. Mata kuliah jaringan nirkabel, yang dulu jaringan nirkabel dihapus menjadi Internet of Things atau IoT. Nanti akan membahas tentang bagaimana menyajikan layanan IoT, gitu ya, membangun layanan IoT. Kemudian membangun dan menggunakan ya. Kemudian induksi riset. Induksi riset nanti kalau yang kalian mengambil skripsi, nanti tergantung dosen pembimbingnya ya, membuka kelas induksi riset atau tidak. Kemudian manajemen proyek teknologi informasi atau manajemen proyek ya. Ini dari wajib menjadi pilihan, jadi boleh diambil di pilihan. Applied network. Kalau applied network ini adalah dulu pemrograman jaringan dihapus, kemudian disetarakan dengan applied network. Nah, kemudian ada mata kuliah baru lagi yaitu microservice architecture. Ya, ini mendukung profil pengembang aplikasi atau sistem berbasis layanan, gitu ya. Dia akan lebih banyak membahas tentang arsitektur microservice, bagaimana menyediakan layanannya, bagaimana menggunakannya, bagaimana orkestrasinya. Nah, itu ada. Kemudian ada digital financial platform. Ini juga mata kuliah baru pendukung profil yang ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan. Yang dibahas apa? Yang dibahas adalah teknologi keuangan atau fintech, financial technology. Ada Bitcoin, ada cryptocurrency ya, cryptocurrency, kemudian ada e-wallet gitu ya, GoPay dan seterusnya, itu kan teknologi keuangan lah ya, teknologi keuangan, dan bagaimana pemanfaatannya di dalam e-business, e-commerce, kemudian online shop gitu ya, dan lain-lain. Itu digital financial platform. Kemudian ada pemrograman web lanjut. Pemrograman web lanjut ini lebih ke pendalaman terhadap framework, ya, framework baik itu framework PHP, JavaScript, dan juga CSS, gitu ya. Khusus, jadi pemrograman web tetap ada, ya, pemrograman web tetap ada. Ini ada pilihan yaitu pemrograman web lanjut. Gitu ya. Nanti dibahas tentang pendalaman tentang framework Laravel, III, dan lain-lain, gitu ya. Kemudian framework JavaScript-nya ada React.js, kemudian ada Vue.js dan lain-lain, gitu ya. Jadi kita bahas di situ. Kemudian ada sistem digital, sistem informasi geografi, sistem distribusi, teknologi berbasis cloud. Ini tetap. Jadi mata kuliah pilihan yang kita tawarkan, yang ditawarkan oleh Prodi, ini diharapkan mampu menambah kompetensi lulusan Prodi TI ini lebih pada profil lulusan yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi 4 profil itu terpenuhi dari mata kuliah pilihan ini, gitu ya. Harapannya seperti itu. Oke, ini aturan peralihannya ya. Jadi bagi mahasiswa yang belum sepenuhnya menempuh atau belum lulus mata kuliah wajib di kurikulum lama, tetap harus mengambil semua mata kuliah wajib di kurikulum baru. Kemudian lengkapi dengan mengambil mata kuliah pilihan untuk mencapai minimal 144 SKS. Dan untuk mata kuliah wajib PKM KKNT ini hanya diperlakukan untuk masuk angkatan 2019 dan setelahnya. Jadi angkatan 2019 ya berlakunya, ya. Oke. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke moderator Mbak Faiza ya. Baik, terima kasih kepada Pak Widi yang telah memaparkan materi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Sebelum memulai sesi tanya jawab, bagi teman-teman yang akan bertanya, silahkan menyalakan mikrofon, kemudian dimohon untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu, setelah itu menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Anwar. Saya mau bertanya, Halo. halo, Ya, silakan Mbak, sampaikan pertanyaan. saya mau bertanya. Itu kan untuk yang semester 3 itu ada mata kuliah statistika. Sedangkan yang angkatan tahun 19 itu statistika sudah dilaksanakan pada semester 1. Itu apa harus diambil lagi, Pak? Oke, ini langsung dijawab atau gimana Mbak Faiza? Baik Pak, langsung dijawab saja. Ya, oke. Jadi untuk mata kuliah yang beralih paket semesternya, yang selama itu sudah ditempuh, sudah diambil, tidak perlu diambil lagi, gitu ya. Jadi sudah diakui, gitu ya. Sudah diakui sebagai mata kuliah yang wajib, gitu. Ya, gitu, Mbak Faiza, silakan. Baik, apakah Mbak Dewi sudah jelas? Sudah. Terima kasih, Pak. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Noval Farizi dari Angkatan 2016. Saya ingin bertanya, Pak, untuk apakah masih ada syarat kelulusan yang seperti dahulu, Pak? Jadi ada minimal itu harus mengambil beberapa mata kuliah pilihan untuk menjadi syarat profil kelulusan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya. Jadi untuk syarat kelulusan itu mengacu pada minimal SKS ditempuh adalah 144 SKS. Kemudian untuk mata kuliah wajibnya itu minimal 88 mata kuliah SKS wajib yang ditempuh, ya. Minimal 28 mata kuliah wajib prodi. Maksimal ada 90. Oh enggak, sorry. Maksimal 88 itu yang di kurikulum yang baru. Ya. Itu belum termasuk skripsi dan PKL-nya. Jadi yang mata kuliah aja. Itu kalau syaratnya tetap 144 SKS itu harus terpenuhi. Itu Mas Noval ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi untuk Mbak Moderator, apakah dibolehkan? Iya, silakan Mas. Iya, Pak, untuk mata kuliah yang SKS-nya berubah, itu mengikuti kurikulum yang sebelumnya atau kurikulum yang baru, Pak? Terima kasih. Ya, jadi untuk mata kuliah yang berubah SKS-nya, gitu ya, aturan peralihannya adalah untuk mahasiswa yang sudah lulus, nama dan bobotnya tetap diakui di kurikulum yang lama, gitu ya. Jadi kurikulum yang lama, misalkan sudah lulus administrasi sistem 4 SKS, yang diakui jumlah SKS-nya adalah tetap yang lama, walaupun yang sekarang sudah berubah menjadi 3 SKS, yang diakui adalah tetap yang 4, sorry. Gitu. Kemudian tidak perlu lagi memprogram mata kuliah yang sama itu. Jadi misalkan sudah lulus administrasi sistem dengan bobot 4 SKS, ya sudah itu yang diakui. Dan tidak perlu lagi memprogram ulang. Kemudian bagaimana yang tidak lulus atau ingin mengulang? Nah, kalau yang mengulang atau tidak lulus itu memprogram sesuai dengan kurikulum yang baru.
gitu ya. Jadi kalau yang mengulang ikut yang baru, kalau yang sudah lulus tetap diakui yang lama. Itu untuk yang namanya tetap, bobot SKS-nya berubah. Sama juga sebenarnya dengan yang mata kuliah yang namanya berubah dan SKS-nya berubah. Jadi yang lama yang sudah lulus itu tetap diakui, tetap tertulis di KHS, di transkrip tetap tertulis ya. Jadi Jarkom misalkan ya, Jarkom itu tetap yang tertulis di transkrip adalah Jarkom yang lama dengan bobot 4 SKS. Tapi kalau diulang, ya kalau mengulang itu nanti yang diakui adalah mata kuliah yang baru di kurikulum yang baru, jaringan komputer dasar dengan bobot 3 SKS. Itu Mas Noval, cukup jelas. Jelas, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Mas Besar Ahmad. Mau bertanya, untuk semester 5, mata kuliahnya yang dihapus, ditawarkan, dan baru itu apa saja, Pak? Ya, baik. Di semester 5. Baik. Ya, di semester 5 itu sebenarnya ini ya, sudah ditawarkan ini etika profesi, metodologi penelitian, keamanan jaringan, administrasi basis data, data warehouse, integratif, dan kewirausahaan. Ini yang ditawarkan. Kalau yang dihapus, jadi sebenarnya yang nggak dihapus ya, cuman turun SKS-nya, etika profesi 3 menjadi 2, kewirausahaan dari 3 menjadi 2, kemudian ya sudah itu aja. Ya itu aja yang berubah. Ya, itu saya yang berubah Mas, nggak ada yang lain yang berubah. Jadi bisa dilihat juga di slide yang saya sudah bagikan, itu ada programnya untuk semester 5 dan perubahan mata kuliahnya. Itu cukup jelas Mbak Raisa ya. Iya, jelas Pak. Baik Mas Besar, apakah sudah? Oke, sudah. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Al-Faruqi dari Prodi TI Angkatan 2017. Saya ingin bertanya Pak, untuk perkuliahan yang akan datang itu apakah akan tetap dilaksanakan secara daring atau tatap muka? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, Mas Rashid ya. Jadi untuk semester ganjil 2020-2021 itu sudah dipastikan kita akan melakukan secara daring. Untuk semester genapnya kita belum tahu melihat perkembangan. Jadi perkuliahan yang dimulai nanti tanggal ini 21 September, hari pertama kuliah itu sudah kita lakukan secara daring sampai Desember 2020. Itu. Baik Mas Rashid, apakah sudah jelas? Terima kasih Pak jawabannya. Ya, silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda dari TI 17. Mau menanyakan terkait pengajuan praproposal skripsi untuk yang semester ganjil 2020-2021. Itu untuk pengajuannya itu apakah di pra KRS-nya atau setelah kita KRS, Pak? Batas terakhir untuk pengajuan proposalnya itu kapan, Bapak? Sudah. Gimana, langsung ya? Langsung saya jawab ya. Langsung silakan, Pak. Ya, jadi untuk pra proposal itu bisa langsung menghubungi dosen yang dituju masing-masing gitu ya. Pengajuannya lewat Philcom Apps. Untuk program di KRS ini hal yang berbeda gitu ya. Jadi nanti kalau kalian sudah yakin untuk melakukan atau proposal kalian sudah diterima oleh dosen yang membimbing, pra proposalnya ya, itu silakan di program di KRS. Boleh langsung di program semester ganjil, boleh gitu ya, nggak ada masalah. Jadi kalian langsung programnya di semester ganjil ini boleh. Pengajuannya itu melalui Philcom Apps, pengajuan ininya ya, pengajuan pra proposalnya. Ya. Nah, untuk jadwalnya, sebentar, jadwal pra proposal itu sebenarnya masih bisa dilakukan ya sekarang. Saya masih belum dapat jadwal pastinya untuk pra proposal ini dibatasi sampai kapan. Tapi masih dibuka dan masih tidak ada informasi untuk batas akhirnya. Jadi silakan aja yang mau mengajukan judul penelitian, silakan langsung dihubungi dosennya. Gitu ya. Oke, baik Mbak Linda, apakah sudah jelas? Baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mas Audi Maltasena, Pak. Di semester 3 ada mata kuliah yang persyaratan harus lulus di mata kuliah DPSI dan sistem basis data di semester 2-nya. Sedangkan di semester 2, angkatan 19, mata kuliah itu tidak ada. Terus bagaimana ya, Pak? Oke, langsung jawab ya. Iya, Pak. Sistem basis data itu disetarakan dengan dasar basis data. Ya, jadi kalau sudah lulus dasar basis data, itu sama dengan kalian sudah lulus sistem basis data. Secara otomatis nanti langsung persyaratan sebentar. Ini maksudnya gimana ya? Persyaratan harus lulus di mata kuliah DPSI dan sistem basis data. Oh iya. DPSI dan sistem basis data. DPSI kan tetap ada ya, DPSI. Dasar pengembangan informasi itu tetap ada. Cuman yang tidak ada adalah sistem basis data, di mana sistem basis data itu sebenarnya sama dengan dasar basis data. Itu. Jadi kalau sudah lulus itu sama gitu ya. Jadi sistem basis data itu sama dengan dasar basis data. Gitu, Mbak, siapa ini? Audima. Maaf Pak, saya ingin menambahkan untuk mata kuliah dasar basis data itu Pak di semester 2 itu belum ada Pak, maupun sistem basis data. Oh sebentar. Iya Pak.
Dasar basis data ya. Oh, kalau belum ngambil, berarti boleh ngambil di sini, di semester 3. Oh, baik Pak, baik. Ya, bersamaan dengan ininya. Jadi Pak, itu di semester 3 kan ada mata kuliah statistika ya Pak, tapi Iya, kan iya. kita udah mengambil, jadi itu boleh digantikan dengan mata kuliah sistem basis data Pak? Boleh, boleh. Oh iya, baik Pak. Baik, Mas Audima, apakah sudah jelas? Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Dimas Diandra mengenai teknis atau mekanisme jika ingin mengambil matkul di luar atau dalam UB ini bagaimana ya Pak? Ya, jadi untuk mata kuliah pilihan di luar UB itu kita menunggu kebijakan dari rektorat ya. Mana universitas yang bekerja sama dalam artian sudah MOU dengan UB untuk menyediakan mata kuliah lintas universitas gitu ya. Nah, kalau yang di dalam UB nanti menunggu dari fakultas yang menawarkan gitu ya. Jadi mata kuliah mana dari fakultas mana itu yang akan ditawarkan langsung nanti bisa diprogram di Siakat gitu ya. Jadi teknisnya sama seperti kalian memprogram KRS, nanti akan muncul di Siakat di ini ya. Kalian mengisi KRS siang ya. Kalian mengisi KRS. Tuh. Jadi kalau tawaran mata kuliahnya apa itu saya belum bisa jawab karena belum ditentukan dari fakultas, dari universitas belum ditentukan. Itu. Baik, terima kasih Pak. Mas Ya. Dimas, apakah sudah jelas? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Hairi Ubaidah. Ingin bertanya terkait pengambilan jalur pendidikan dengan mata kuliah luar UB, mekanismenya seperti apa ya Pak? Dan untuk universitas-universitas serta mata kuliah yang mungkin bisa diambil nanti bisa dicek di mana? Ya, ini jawabannya sama dengan yang tadi. Jadi kita menunggu pengumuman dari tim kurikulum fakultas dan tim kurikulum universitas, gitu ya. Nanti pasti diumumkan melalui pengumuman resmi, melalui SK Rektor dan pengumuman resmi di web UB, web Wilkom lah paling tidak ya. Tuh. Baik Pak. Mas Hairi udah jelas ya Mas Hairi? Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Sabrina Amalia. Jadi Mbak Sabrina adalah mahasiswa semester 5 di kurikulum baru semester 5 matkul wajib ada 21 SKS. Sedangkan menurut kurikulum baru ada 3 matkul yang belum saya ambil di semester 4 kurikulum baru, yaitu IPSI, TKTI, dan PEMOP. Jadi bagaimana jika seperti itu ya Pak? Ya, jadi selama mata kuliah itu wajib dan menjadi prasyarat harus diambil. Ya harus diambil terlebih dahulu ya. Itu di semester 5 ya. Semester 5. Yang belum diambil harus diambil terlebih dahulu. Itu. Nanti bisa didiskusikan juga dengan ini bimbing akademiknya. Ya, dengan bimbing akademik juga bisa didiskusikan mana yang diambil terlebih dahulu untuk menjadi program di semester masing-masing ya. Jadi di semester 5 ini ada yang belum diambil ya. Apa tadi? IPSI, TKTI, dan PEMOP Pak. Pemrograman mobile. Ya. Ya, nanti tetap harus diambil terlebih dahulu dan nanti bisa diskusi dengan bimbing akademik ya untuk program KRS-nya. Nanti akan saya umumkan juga melalui media di dosen PA gitu ya, bagaimana aturan peralihannya. Baik, terima kasih Pak.
Ada lagi? Iya. Ya, silakan ada yang jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini ada pertanyaan dari Mas Sobahul Munir. Ingin bertanya, untuk syarat pengambilan skripsi, kan harus selesai menempuh semua matkul wajib. Apabila saya mengambil skripsi dan secara bersamaan mengambil matkul etika profesi TI di semester 7, apakah diperbolehkan? Atau skripsinya baru bisa diambil setelah menyelesaikan matkul etika profesi di semester 8 ya, Pak? Oke, sebentar. Jadi skripsi itu boleh diambil, syaratnya adalah sudah lulus lebih dari atau sama dengan 120 SKS. Ya, jadi dihitung dulu mata kuliah yang lulus sudah berapa SKS. Tidak masalah mau diambil dengan etika profesi atau tidak, yang penting sudah lulus 120 SKS lebih dahulu. Itu mau diambil semester berapapun tidak apa-apa. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ya. Ada lagi? Jadi untuk mata kuliah yang belum terambil di semester sebelumnya, itu silakan diambil terlebih dahulu ya. Nanti bisa diisi dengan bimbingan akademik. Untuk mata kuliah yang mana yang harus diambil terlebih dahulu di semester 5. Gitu ya. Ya, siap Pak. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Alvan Dwi Akbar. Ingin bertanya mengenai jalur di semester 6 ini, apakah kami memilih sendiri jalurnya atau jalur ini sudah ditentukan oleh fakultas? Ya, kalau untuk jalur Merdeka Belajar, yang paling mungkin dilakukan itu kan baru jalur A dan jalur B. Itu sudah paling mungkin dilakukan. Paling tidak kalian bisa mengambil jalur reguler yang umum ya, atau jalur Merdeka Belajar dalam luar program studi ya, luar program studi dalam UB. Jadi nanti di semester 6 ke atas kalian bisa mengambil paling tidak mata kuliah pilihan yang ditawarkan di prodi yang lain. Itu sudah bisa dilakukan A dan B. Tapi bagaimana itu di luar prodi di luar Filkom, saya masih belum bisa menjawab sampai hari ini. Ya. Tapi yang prodi lain di dalam Filkom itu sudah pasti bisa. Gitu ya. Dan siapa yang menentukan? Kalian sendiri boleh menentukan. Yang penting SKS terpenuhi dan apa namanya? Ya, yang penting SKS terpenuhi, jumlah SKS terpenuhi. Intinya itu. Baik, Mas Alvan, apakah sudah jelas? Silahkan jika ada pertanyaan lain. Ya, ini saya menambahkan dulu ya, Mbak Faiza ya, menambahkan. Jadi untuk mata kuliah peralihan ini, jadi Mas kan ini masih peralihan ya. Ada mata kuliah yang naik semesternya, ada yang mata kuliah yang pindah ya, pindah semester ya. Kemudian ada juga mata kuliah yang menjadi prasyarat dan pindah semesternya. Jadi mata kuliah ini nanti akan yang mata kuliah yang tadinya di semester 2 itu juga akan kita open. Jadi bisa juga diambil di semester ganjil ini. Gitu ya. Nah, nanti panduan bagaimana kalian menyelesaikan masing-masing kasus itu, ini kan ada beberapa skenario nih.
beberapa kasus seperti punya Mbak Sabrina tadi, ada juga yang satu lagi beda kasusnya, itu nanti akan sampaikan ke pembimbing akademik, ya. Sampaikan ke pembimbing akademik, jadi tidak kalian yang menentukan sendiri solusinya gimana, nanti yang menentukan adalah dari prodi. Oh, untuk kasusnya ini, yang seperti ini, nanti begini alurnya, yang diambil ini, yang diambil itu, gitu ya. Tentunya masing-masing nanti, ini pasti nanti ketemu masalahnya masing-masing. Nah, masalah itu sampaikan ke dosen pembimbing akademik, supaya nanti kita sediakan solusinya gimana, skenarionya. Gitu ya. Jadi kalian tinggal mengikuti untuk peralihan ini, gitu ya. Jadi enggak bisa saya jelaskan satu persatu di sini kasus per kasus karena akan berbeda-beda, gitu ya. Jadi nanti silakan disampaikan ke PA-nya dan saya akan berikan solusinya melalui skenario peralihan yang sesuai dengan kasusnya masing-masing, gitu ya. Ini menjawab semua yang bingung masalah di mana yang belum mengambil mata kuliah prasyarat, di mana yang pindah semester ini mata kuliah prasyaratnya, gitu ya. Nanti saya akan selesaikan, tapi sampaikan dulu ke PA, gitu ya. Sampaikan dulu ke PA, koordinasi ke PA dulu paling tidak, gitu. Baik. Ya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Kevin Sandrian. Ingin bertanya, Pak, apabila mengambil matkul di luar program studi yang masih di dalam Telkom, namun matkul tersebut itu memiliki prasyarat matkul yang tidak terdapat di dalam TI, apakah kita ambil, Pak? Ya, jadi mata kuliah pilihan yang ditawarkan di lintas prodi itu tidak ada prasyaratnya. Ya, jadi yang boleh diambil itu kan tidak semua mata kuliah ya yang diambil, yang bisa diambil oleh mahasiswa dari prodi lain, gitu ya. Jadi ada mata kuliah pilihan yang ditetapkan oleh kaprodinya masing-masing yang boleh ditawarkan ke luar mahasiswa prodi tersebut. Nah, mata kuliah pilihan itu mata kuliah pengayaan yang tidak ada dependensinya dengan mata kuliah wajib, gitu ya. Jadi dianggap sudah memiliki kemampuan dasar, gitu ya, dan sudah bisa untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Itu, Mas Kevin ya. Terima kasih, Pak. Mas Kevin, apakah sudah jelas? Oh ya, oke. Oh ya, ini dari Mas Raska, Pak. Ingin bertanya, untuk penentuan mata kuliah pilihan dibuka atau tidak semester besok itu berdasarkan apa ya, Pak? Oke. Yang pertama, mata kuliah pilihan itu pasti kita buka semua, kita tawarkan dulu sesuai dengan kesiapan silabus. Ya, karena ada mata kuliah baru nih, seperti microservice, kemudian IoT, itu memang sudah siap silabusnya, tapi materinya masih dalam penyusunan. Nah, pertimbangannya bagaimana? Itu yang pertama, tenaga pengajarnya ada atau tidak, dan kesiapan materi. Itu untuk saya buka atau tidak. Tapi saya usahakan dibuka semua. Dibuka semua, kita melihat yang ketiga adalah minat dari mahasiswa. Selama ada peminatnya, akan kita usahakan kita buka, gitu ya. Kita usahakan kita buka. Jadi seperti IoT gitu ya, kalau ada peminatnya minimal 10 orang, akan kita buka. Jadi nanti yang menentukan adalah pada saat kalian mengisi pra-KRS. Mengisi pra-KRS, kalau kelas itu peminatnya banyak, ya sudah kita buka, gitu ya. Tenaga pengajar dan materinya akan segera kita siapkan. Gitu. Baik, Pak. Baik, Mas Pasca, apakah sudah jelas? Oke. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Aran Safitra. Ingin bertanya, untuk melihat mata kuliah pilihan sesuai profil kelulusan yang baru di mana ya, Pak? Dan yang kedua, sebelumnya kan saya mengambil data mining, itu wajib. Sekarang jadi pilihan. Jadi punya saya dianggap wajib ya, Pak? Ya, oke. Yang pertama saya jawab dulu.
mata kuliah pilihan sesuai dengan profil itu nanti bisa dilihat di buku pedoman kurikulum baru. Nah, buku pedomannya ini saya tidak bisa bagikan karena masih belum disahkan oleh dekan. Di dalam waktu dekat, mungkin seminggu 2 minggu nanti sebelum semester baru dimulai ya, itu akan dibagikan secara online dulu soft copy-nya. Di situ ada nanti profilnya bagaimana, CPL-nya bagaimana, terkait pembelajaran lulusan gitu ya. Jadi kalau pemrograman integrasi profilnya adalah pengembang integrasi sistem itu apa, capaian pembelajarannya apa, kemudian mata kuliah yang ditempuh harusnya apa saja, itu ada di buku pedoman kurikulum. Itu bisa dibaca di situ. Tapi nunggu disahkan oleh dekan. Kemudian yang kedua, data mining. Data mining itu termasuk mata kuliah pilihan mata kuliah yang tadinya wajib, gitu ya, yang sekarang menjadi pilihan. Nah, aturannya begini. Jadi kalau masih sudah lulus, ya, nama dan bobot SKS itu tetap diakui sebagai nama yang sebelumnya dan tetap diakui sebagai mata kuliah wajib. SKS-nya jadi tetap wajib. Jadi nanti akan tetap menambah mata kuliah wajib, bukan mengurangi ya. Jadi kalau pindah jadi khusus data mining dan manajemen proyek, ada 2 mata kuliah ini ya. Ada 2 mata kuliah yang berubah dari wajib ke pilihan. Itu kalau sudah lulus dan nilainya sudah keluar dan tidak perlu diulang gitu ya, akan tetap diakui sebagai mata kuliah wajib sebanyak 3 SKS. Nah, kalau tidak lulus itu atau misalkan begini ya, saya ini nilainya kok pas-pasan ya, jelek gitu ya, nggak terlalu bagus. Itu boleh kalian hapus, minta dihapus, ditranskrip boleh. Ya, karena ini berubah dari wajib menjadi pilihan, jadi ada opsi untuk menghapus, boleh. Kemudian yang belum mengambil atau ingin mengulang, itu programnya sesuai dengan kurikulum baru dan jadi mata kuliah pilihan. Jadi kalau diulang akan jadi mata kuliah pilihan. Tapi kalau tidak diulang, tetap dihitung sebagai wajib. Kalau jelek dan malas ngulang, ya dihapus. Gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak Alensa, apakah sudah jelas? Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Oh, ya. Ini dari Mas Irfan Rizky ingin bertanya untuk mata kuliah semester 3 di mana kita harus mengambil DPSI agar bisa mengambil ADSI. Apakah bisa mengambil DPSI dan ADSI bersamaan di semester 3 atau ADSI-nya harus di semester 4 ya, Pak? Oke. Nah, ini kasusnya sama. Nanti akan saya buatkan skenario ya. Saya bukan skenario untuk kasus-kasus mata kuliah yang prasyarat ya. Jadi DPS itu harus diambil dulu seperti ini. Harus diambil. Kapan, di mana diambilnya? Nanti silakan konsultasi sama dosen PA. Itu. Untuk yang belum ambil DPSI tetap harus diambil dulu DPSI-nya. Baik. Baik, Mas Irfan, apakah sudah jelas? Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi.
Yang terakhir, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, untuk Pak Widi, sebelum kami tutup kegiatan ini, Pak, apakah ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Ya, mungkin saya ingin menyampaikan segera konsultasi dengan dosen PA ya. Segera konsultasi dengan dosen PA, kemudian nanti pra KRS itu kan sudah bisa dilakukan tanggal 6 gitu ya, besok berarti ya, sudah bisa pra KRS. Mata kuliahnya sudah akan kita buka semua dulu. Hari ini saya akan berkonsultasi dengan Pak Isa untuk skenario tadi ya, peralihan tadi. Jadi tetap setelah melakukan pra KRS, nanti silakan konsultasi dengan dosen PA dan tanya bagaimana kasusnya, gitu ya. Kemudian perkuliahan di semester ganjil ini sudah masih kita lakukan secara online, maka harapan saya adalah segala proses perkuliahan tetap harus berjalan, gitu ya. Pembelajaran tetap berjalan, yang penelitian skripsi jangan kendor semangatnya, tetap semangat. Kemudian yang masih belum skripsi tetap harus belajar walaupun secara daring. Harapan saya harusnya gitu ya, kalian punya banyak waktu di rumah atau di tempatnya masing-masing gitu ya, entah itu di kos di mana, kalian punya lebih punya banyak waktu untuk belajar gitu ya. Apapun itu, tidak hanya belajar mata kuliah. Ya, belajar di kehidupan sehari-hari, belajar di lingkungan kalian gitu ya, sehingga banyak manfaat yang bisa diambil gitu ya. Jadi tidak sia-sia waktunya. Dan juga yang saya harus mengingatkan lagi yang IPK-nya masih di bawah 3 gitu ya. Tolong segera diskusi dengan pembimbing akademiknya supaya bagaimana caranya supaya naik IPK-nya ya. Karena sayang sekali kalau di bawah 3, perlu digenjot lagi bagaimana supaya bisa lebih baik gitu ya. Tentunya belajarnya harus ditingkatkan lagi gitu ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang lainnya, mungkin bisa langsung disampaikan ke saya melalui jalur apapun ya, email, WhatsApp, boleh, silakan. Sampaikan kapanpun, mungkin tapi tetap akan saya jawab di jam kerja ya. Jadi silakan disampaikan apapun channelnya, pertanyaannya bisa melalui pembimbing akademik atau ke saya. Itu mungkin saya kembalikan ke Mbak Faiza. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena dari Pak Widi sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan dari teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kegiatan Open Talk kali ini kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Pak Widi dan teman-teman semua yang telah hadir dalam kegiatan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.